Widiantika SPD dari SMP Negeri 12 Lebong. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab di Universitas Syahkuala Angkatan 2 tahun 2021. Berikut saya akan menampilkan video uji kinerja saya dengan materi bab 3 di kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Subbab C melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2021. Selamat menyaksikan. Kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Gina, ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba kalian perhatikan dulu di sekitar meja kursinya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, dibuang dulu. Coba lihat dulu di dalam lacinya juga, dalam lacinya. Kalau ada sampah dibuang dulu. Tidak ada? Tidak. Ya, semua sudah siap ya. Bukunya dikeluarkan dulu, bukunya. Ya. Nah, ya sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih. Masih sehat semua? Alhamdulillah kalau begitu ya. Dalam keadaan COVID ya, pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya, tetap pakai masker, jaga jarak dan jaga imun kita supaya kita tidak terserang penyakit. Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandungkan. Ice breaking dulu supaya bisa menambah motivasi kita sebelum belajar. Kita ice breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Jangan dulu kembali kira. Nah ya. Sudah semangat? Nah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini, Ibu akan sedikit flashback ke materi kita minggu lalu.
Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian ya demokrasi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ya ada azas pemilu, azas uber dan jurdil. Nah itu materi kita minggu lalu. Nah untuk sekarang kita akan melanjutkan materi kita ya subbab C, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum Ibu melanjutkan materi ya, kita akan post-test dulu. Ya, bawa HP semua? Kalau bawa, silakan dibuka HP-nya. Ibu kirim soalnya melalui WA grup kelas kita ya. Silakan dibuka HP-nya. Ibu kirim ke WA grup ya. Nah, silakan dibuka WA grupnya. Dibaca dulu soal post-testnya, kemudian dijawab wapri ke Ibu ya. Kalian masing-masing wapri ke Ibu jawaban dari post-test yang sudah Ibu kirim di grup WA kelas kalian. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, disimpan kembali handphonenya. Nah, materi kita hari ini melanjutkan yang kemarin tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya kemarin Ibu sudah menyampaikan dengan kalian ya untuk membaca di rumah ya pada buku paket yang sudah Ibu bagikan sebelum kita belajar pada hari ini. Nah ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ya, peserta didik mampu menelaah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menguraikan perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sistematika pembahasan. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, lembaga-lembaga negara di Indonesia. Jadi ada 3 sistematika pembahasan. Sebelum kita lanjutkan materi, Ibu akan menjelaskan dulu metode pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Ya, metode pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi di sini nanti kalian akan Ibu tugaskan membuat proyek. Proyeknya nanti adalah mading. Nanti akan Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini langkah-langkah dalam pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama yaitu tahap penentuan pertanyaan mendasar. Ya, nanti kalian akan membuat pertanyaan, ya, kemudian kalian mencari jawabannya, diskusikan dengan teman kelompok. Yang kedua, langkah kedua, tahap mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, tahap menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang keempat, tahap
memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, dan yang terakhir adalah menguji hasil. Nah, itu tahapan-tahapan dalam metode pembelajaran Project Based Learning atau disingkat dengan PJB. Video ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi nanti video ini setelah Ibu tampilkan, kalian buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan video. Ya, nanti Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti akan ada 3 video kita bagi karena materi yang kita bahas ada 3. Ya, nanti akan Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok itu membahas masalah yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya silakan Anda duduk berkelompok dulu. Ya, Ibu akan sebutkan nama-nama kelompoknya. Kelompok yang pertama kita sebut ya kelompok demokrasi. Terdiri dari anggota kelompoknya Gira, Marcel, Chelsea, Mia, Yomika, dan Karin. Ayo silakan berdiri ya, duduk berkelompok. Ibu bagikan dulu lembar kerja kalian. Ini hari aku telah menjabat di bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya. 4 kali 365 hari. Saya berpisah dengan rakyat Jakarta rasanya seperti berpisah 40 tahun. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara mahal, saudara-saudara tukang beca, saudara-saudara tukang sayur, saudara-saudara pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara saya sambil salam saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di alam ini telah bertiba sang jiwana. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada budaya, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas budaya itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung. Setiap presiden yang pernah menjabat memiliki gaya berbeda-beda dalam menyusun kabinet, mulai dari Presiden Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Seperti apa? Berikut informasinya. Presiden Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Sehari kemudian Habibie langsung mengumumkan susunan kabinet reformasi pembangunan di Istana Merdeka. Sebagai pembantu presiden, para menteri juga mencerminkan berbagai unsur kekuatan sosial politik dalam masyarakat, sehingga merupakan sinergi dari semua unsur-unsur kekuatan bangsa yang lain. Yang duduk sambil
tugasnya ya. Nah, dalam proses pembuatan mading nanti. Oke, Ibu akan bagikan dulu anak-anaknya. Tolong maju ke depan, perwakilan setiap kelompok satu orang. Tolong maju ke depan. Oke. Kelompok ini kelompok pemerintahan ya, pemerintahan. Pegang dulu. Jadi di madingnya nanti ditulis ya nama kelompok, di belakangnya juga boleh nama kelompok, kemudian tema atau judul madingnya dibuat nanti di atas ya, di bagian atasnya. Dibagi tugasnya ya, dibagi tugasnya biar semuanya bekerja, jadi tidak satu orang yang bekerja. Nah, kemudian ini ada gambar ya, gambar nanti untuk kalian tempelkan di mading kalian.
Angkat. Nah, ya. 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 Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari hadir kalian ke depan secara bergantian per kelompok ya. Nah, semuanya nanti maju ke depan, tampilkan madingnya satu-satu ya. Sebelumnya kita undi dulu ya. Tolong perhatikan, kita undi dulu ya. Jangan ribut, kita undi dulu. Nah, silakan perwakilan maju ke depan. Perwakilan maju ke depan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sudah? Nomor 3. Sudah? Nah, untuk yang pertama yang akan maju ke depan, kelompok lembaga ya. Silakan maju ke depan, bawa peralatannya. Tempelkan di depan ya. MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keanggotaan MPR terdiri atas A. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. B. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1. B. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden Pasal 3 Ayat 2. C. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 3. D. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusul oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Pasal 8 Ayat 2. E. Memilih Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan memiliki presidennya meraih suara terbanyak. A. Presiden diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai 17. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, lanjutkan. C. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persatuan Presiden. B. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. A. Hak
hak keempat ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan hukum. C. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Lanjut. D. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga daerah baru yang dibentuk setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Badan Pemeriksa Keuangan BPK yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dalam memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat. Soalnya tolong diperhatikan ya. Pemerintahan daerah, lembaga negara lainnya baik Indonesia badan usaha memiliki negara. Sesi panjang iki yo. Sesi panjang iki. Badan usaha milik daerah maupun lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemerintahan ingin menyampaikan diskusi kami. Mading. Mulai dari Tasya. Yang kuat. Dalam hal ini BUMN memiliki wewenang dalam melakukan perdana menteri dan BUMN pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan atau Pemerintah Besar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai siapa menerangkan? Ya. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Demokrasi atau membacakan lagi. Kami mulai dari dia. Mulai geser dulu. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. A. Demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959. Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataan demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Untuk itu, pada tanggal 15 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli
1959 yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. B. Demokrasi terpimpin 1159 sampai 1166. Periode ini sering juga disebut dengan periode lama. Undang-undang dasar yang telah digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Beberapa penyampingan itu diantaranya sebagai berikut. A. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. B. Presiden membuka DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN dianjurkan tahun 1960. Lanjut ke demokrasi. Itulah tadi ya hasil kita sudah melanjutkan bersama-sama hasil dari mana kalian. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin 1959 dari sampai 1966. 3. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. 4. Demokrasi Pancasila masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Iya, terima kasih kepada Gira. Beri tepuk tangan untuk Gira. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan ya, dari sistem pemerintahan parlementer, kemudian semi parlementer, dan yang terakhir presidensial. Itu sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga negara Indonesia, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama ada MPR, kemudian Presiden, DPD, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita post test. Keluarkan HP-nya masing-masing. Keluarkan HP kalian, kemudian buka grup WA kelas. Grup WA ya, keluarkan HP-nya. Sudah? Nah, silakan buka WA grupnya. Grup kelas saya sudah? Nah, jawab pertanyaan Ibu. Di sana sudah ada pertanyaan Ibu kirim. Kalian jawab wapri ke Ibu ya. Dijawab secara pribadi ke Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ya simpan lagi kembali HP-nya. Simpan lagi kembali. Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, ya. Nanti kalian buka di WA group. Ibu akan mengirim tugasnya melalui WhatsApp grup kelas
kelas kalian masing-masing ya. Grup kelasnya ya. Nah, nanti akan ibu kirim di sana, kalian jawab secara waktu ke ibu ya. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi minggu depan, di rumah jangan lupa kalian baca dulu ya buku bacaan yang sudah ibu bagikan, kemudian membaca di sumber-sumber lain misalnya di internet ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Silakan ditutup ya, kita tutup dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua di sini ya. Siapa yang memimpin doa? Ya, Deno. Sampai berjumpa minggu depan ya. Tetap patuhi protokol